Siang dok, saya mau konsul nih. Ya Bu, apa yang bisa saya bantu? Badan saya terasa panas dok, apalagi kalau dipakai aktivitas. Sudah berapa lama Bu keluhan panasnya? Baru 2 hari ini dok, tapi keluhannya mendadak banget. Sebelumnya saya sehat-sehat aja tuh, sampai karena takut saya sudah swab antigen, tapi hasil negatif. Wah, bagus banget nih. Ibu tetap swab untuk singkirkan kemungkinan COVID, karena kan memang kita masih pandemi ya. Kira-kira saya sakit apa ya? Kalau panas badan atau demam akut biasanya sih penyebabnya infeksi virus atau bakteri Bu. Apalagi ini kan cuaca memang lagi banyak angin. Lalu kita juga tinggal di tempat yang tinggi polusi. Memang lagi musim infeksi macam-macam juga sih, nggak cuma COVID aja nih sekarang. Apa aja kemungkinan virus atau bakterinya dok? Kalau virus sih bisa macam-macam Bu, demam berdarah, chikungunya, campak, rubella atau campak Jerman kita sebutnya ya, influenza, common cold. Nah, bakteri juga bisa macam-macam. Biasanya kalau ke saluran napas paling sering sih karena infeksi Streptococcus. Banyak amat dok, masa mesti dites satu-satu? Habis duit itu mah, gimana cara bedainnya? Penyebabnya yang mana? Nggak semua harus tes lab tambahan sih Bu. Kalau demam berdarah memang nanti kita lihat, harus periksa lab nih, ada turun trombosit sama hematokritnya naik apa enggak. Lalu bisa kita cek juga antigen demam berdarah yaitu NS1 antigen kalau memang demamnya masih kurang dari 4 hari. Nah, kalau demam cikungunya ini kan dari nyamuk juga nih, itu mirip demam berdarah sebenarnya, tapi yang berat gejalanya biasanya tuh sakit-sakit sendinya dan bisa muncul kemerahan di kulit juga kalau cikungunya. Kalau campak, ini khasnya matanya merah tuh, yang bagian putih ya, konjungtiva itu merah, terus ada batuk-batuk, sakit tenggorokan, bisa ada flu juga. Nah, dan kalau di awal-awal penyakit tuh, baru awal-awal banget ya, kalau kita lihat mulutnya, itu bisa ada kayak bercak titik-titik kecil yang disebut bercak koplik. Sama muncul merah badannya tuh kalau campak tuh biasanya mulai dari kepala, wajah ya, terus menyebar ke bawah. Kalau rubella atau campak Jerman, ini gejalanya mirip campak, tapi biasanya lebih ringan dan ruamnya itu kemerahannya kayak lebih pink gitu ya. Dan sering ada pembesaran kelenjar getah bening nih, entah di leher belakang, telinga belakang gitu ya, itu kalau rubella. Nah, kalau yang orang-orang bilang flu biasa itu apa? Nah, itu sebenarnya common cold istilahnya ya. Penyebabnya itu adalah rhinovirus. Gejalanya tuh sebenarnya malah jarang demam, lebih ke tenggorokan awalnya kering, terus hidung rada-rada mampet, panas, banyak ingus, bersin-bersin. Terus kadang-kadang disertai sakit kepala juga. Beda lagi sama influenza. Kalau influenza itu virus juga ya. Nah, itu gejala flu-nya lebih berat karena biasanya disertai demam tinggi, nyeri otot, sama batuk kering. Kalau bakteri dok? Nah, kalau bakteri misalnya infeksi Streptococcus nih, sebenarnya mirip juga sih sama infeksi virus gejala-gejalanya. Tapi kalau dilihat ke tenggorokan misalnya atau dilihat amandelnya, itu ada kayak titik-titik kotoran putih gitu yang kita sebut eksudat. Lalu sering juga disertai pembesaran kelenjar getah bening nih di leher, sama bisa muncul ruam merah-merah juga loh ya. Saya pernah dapat tuh pasiennya ya udah ada eksudat, ya demam tinggi, sakit badan, terus muncul ruam-ruam kemerahan sampai ke badan-badan. Dan infeksi Streptococcus ini ya kalau komplikasi itu bisa bahaya juga sih ya karena bisa menimbulkan penyakit yang namanya sakit jantung rematik atau juga bisa menimbulkan kayak semacam reaksi autoimun ke ginjal atau glomerulonefritis pasca infeksi Streptococcus. Nah, cara bedainnya lagi kalau bakteri sama virus ya cek aja darah lengkapnya ya. Jadi nanti dilihat sel darah putih, kalau sel darah putih atau leukositnya kadarnya tinggi meningkat itu biasanya lebih ke bakteri. Kalau virus kan biasanya leukositnya normal atau malah menurun. Oh, baik dok. Oh ya, saya lupa bilang nih, kalau panas badan saya tuh maksudnya di sendi-sendi saya, bukan di seluruh tubuh. Sendi. Kalau orang biasa masih mungkin curiga autoimun, tapi dia kan setengah robot ya. Apa jangan-jangan... Coba saya periksa fisiknya dulu deh ya. Baik dok. A few moments later. Aduh Bu, ini mah dari pemeriksaan kayaknya Ibu dehidrasi aja deh. Hah, dehidrasi gimana dok? Kurang oli Bu, itu mesin-mesin robotnya jadi panas semua. Oh alah, terus ada obatnya kah ini dok? Kalau kayak gini mah mestinya nggak ke saya. Ibu, saya rujuk deh ke dokter helm spesialis tambal ban. Tuh ruang polinya di garasinya RS4 Waras. Baik dok, makasih bantuannya ya. Dokter Helm, pas banget nih, pinjem dongkrak kagak dibalik-balikin. Kok perasaan gue gak enak ya?